Hai, salam sejahtera teman-teman. Jumpa lagi di channel Semenju Family ya. Oke kawan-kawan, teman-teman yang dapat melihat video saya pada kali ini, yang dapat menonton video saya pada kali ini, perkongsian yang saya ingin kongsikan kepada teman-teman adalah mengenai dengan pemasangan tiang loko lulut, dimana di kebun saya ini ada beberapa yang saya sudah kasih pindah log yang di rumah, dan ada beberapa di sini, dan ada beberapa lagi di rumah yang saya akan kasih pindah. Dan itu sebabnya pada hari ini saya tidak ada kerja di kebun karena hujan, dan saya ambil kesempatan ini untuk memasang tiang-tiang logo lulut ya pada hari ini. Dan inilah diantara yang saya sudah kasih pindah hari itu, dan saya mau bercerita sedikit di sini mengenai kelulut yang ini ya. Kelulut ini merupakan kelulut rayap, dimana kebiasaan kelulut ini dia berjaga di siring-siring ini, corong dia merayap di siring-siring dia punya corong, dan itulah kebiasaan ini Piscis kelulut hitam rayap. Tapi bila saya sudah pasang corong tiruan, mereka tidak lagi berjaga di sekeliling, tetapi hanya berjaga di bahagian corong tiruan ini ya. Mereka tidak akan merayap lagi di sekelilingnya, tetapi hanya di ujung corong tiruan ini. Dan mereka rasa mungkin selamat sudah, dan mereka tidak akan lengketkan lagi di keliling dia punya corong. Dan itulah kebaikannya apabila kita bantu mereka untuk meningkatkan lagi pertahanan dia, supaya mereka tidak terancam oleh serangan-serangan seperti semut ya. Dan inilah dia keadaan dia sekarang, dan dia sangat selesa. Oke, kita terus untuk melihat tiang-tiang yang sudah pasang. Dia di barisan ini juga. Nah, ini yang pertama. Ini dia. Tiang ini saya ambil daripada jenis kayu belian. Jadi yang lantai dia adalah kayu merbau. Dia tahan sedikit kalau tidak masuk di tanah. Kalau dia masuk di tanah dia cepat terput, walaupun dia kayu yang ternama juga lah ini merbau ini. Jadi ketinggian dia, untuk pengetahuan kawan-kawan yang belum lagi ada pengetahuan pengalaman, 3 kaki pun boleh, tinggi dari itu pun boleh. Dari segi keselamatan ada baik dan ada juga tidak baik. Yang tidak baik dia kalau kita punya tiang tidak kuat, nanti dia rabah. Itu mungkin memungkinkan supaya kita punya log itu akan pecah, karena dia tinggi kan, kalau jatuh mungkin dia punya toping akan pecah. Itu dia punya keburukan kalau tinggi. Dan kedua keburukan dia adalah susah kita capai apabila kita mau harvest dia punya madu ya. Jadi kebaikan dia pula kalau tinggi, itulah risiko untuk serangan seperti semut ada kurang lah. Tapi dibandingkan dengan risiko keburukan dia, ada 2 keburukan tapi hanya 1 kebaikan dia. Jadi lebih baik kita ambil yang 1 lah, keburukan yang 2 itu jangan kita pakai. Jadi kalau rendah pula keburukan dia mudah, karena itu
tanah lah, lapisan tanah ataupun tempias itu tanah lah apabila hujan dan kotor kita punya log. Tetapi bagi saya selalu guna ketinggian seperti 2 kaki lah begitu. Dan yang penting kita punya tiang itu bersih ya, supaya semut-semut tidak suka untuk bersarang di bagian tiang itu. Karena apabila ada semut di tiang, senanglah mereka naik apabila mereka terhidu itu madu yang meleleh. Apabila kita haus itu madu dan ada lelehan madu keluar itu, itulah yang mendorong itu semut masuk di log. Tetapi kalau tidak ada lelehan itu, semut juga tidak tidak suka-suka masuk di log karena tidak ada dorongan kan. Jadi itu yang kita harus jaga, kebersihan kita punya tiang. Dan kalau boleh kita ambil kayu yang tahan lah supaya tidak senang reput seperti apa yang saya buat ini. Kalau lagi bagus simin lah kalau yang mampu, dan besi kah. Tapi kalau yang tidak mampu cukuplah ambil kayu yang keras yang tahan lama. Oke. Dan ketinggian begitulah, itulah yang saya sudah buat. Kita akan terus pergi tengok di tiang yang lain ya, yang saya sudah pasang. Berdekat-dekat juga ini dalam barisan ini barisan memang panjang, tetapi ada tempat-tempat yang tidak boleh dipasang loh karena risiko runtuh. Dan kita juga mau tengok tempat-tempat yang redup lah, yang tidak berapa karena sinaran matahari. Kita pilih tempat yang lebat, ini daun getah ataupun dahan ya, supaya tertutup oleh tepat menutupi sinaran matahari ke log yang kita simpan. Dan ini yang kedua ya. Kedua, oleh karena saya kekurangan kayu, ini kayu adalah kayu yang pelindung. Saya tidak tahu apa nama saintifik dia. Kayu pelindung yang biasa kita guna kalau yang petani, yang petanian tahulah, yang kalau dia tanam koko dulu itu yang digunakan untuk kasih lindung. Jadi tanam-tanam itu kan membesar dia. Rupa-rupanya kayu itu mempunyai ada satu yang di dalam dia itu, kami bilang lugu, kalau dusun bilang lugu. Rupa-rupanya dia ada lugu. Jadi ketahanan dia sama seperti dengan itu belian. Ini lagi tahan. Ini lagi tahan daripada itu belian. Ada belian yang tidak juga tahan. Pandai karena makan, pandai rebut juga. Kalau ada entahlah, mungkin ada beberapa jenis ini belian nih. Ada yang number 1, number 2. Mungkin begitulah. Itu sebabnya ada tiang-tiang yang ada yang buruk juga. Tapi yang ini saya tidak pernah dia buruk. Yang di luar saja, yang di dalam yang kami bilang lugu ditahan. Dia tahan daripada belian. Tidak pernah saya nampak kayu ini dimakan oleh anak-anak. Dan kenapa dia bersambung? Itulah yang saya bilang, karena kekurangan kayu, saya ambil yang bagian masuk tanah saja, baru saya sambung kayu merbau. Kayu merbau yang di atas nih. Supaya kayu merbau dia tahan kalau tidak masuk tanah. Dan yang lantai dia ini kayu papan kayu itu, ada satu kayu lagi dia tahan kalau dia di bukan di dalam tanah lah, tahan daripada itu kayu biasa. Oke, seterusnya kita terus pergi di tiang-tiang lain. Nah, ini lagi satu ketinggian yang sama, hampir sama, karena saya tidak suka dia punya panjang kayu dia ini. Setakat mana yang saya boleh korek. Kalau panat sudah saya ambil 1 kaki lebih saja. Yang penting kuat, dia tidak goyang-goyang. Jadi saya sumbat dengan batu-batu supaya tidak goyang. Dan ini pun adalah kayu pelindung ya. Besar pokok di hari itu. Saya belah
bala 4 ini sebab besar. Bala 4 supaya saya boleh kasih banyak. Dan yang di atas dia ini lantai dia adalah kayu merbau. Saya pilih kayu-kayu yang tahan supaya lambat reput ya. Terusnya yang di sini ini adalah yang keempat, saya tengok. Begitu juga ini pun bersambung. Dan ini bekas tiang saya dulu ya. Saya kasih pindah dan ada bekas-bekas propolis lagi sana. Dan ini tiang yang sama, di bawah kayu itu pelindung dan di atas adalah merbau, dan yang di atas adalah kayu yang tahan daripada kayu biasa. Saya tidak tahu apa nama dia itu, saya lupa sudah, tapi memang tahan. Kalau kena hujan tidak juga cepat reput. Jadi karena kekurangan saya kayu merbau, saya pakai itu saja. Yang penting bila sudah kena tutup, dia tidak akan reput. Nah, begitu juga sini. Ini tiang dia paling rendah di antara yang lain, kayu pelindung ya. Dan ini adalah bekas pepan dinding-dinding yang sudah dibuang. Karena saya tengok dia kayu yang tahan, saya ingat ini kapur nih, jadi saya ambil untuk lantai. Seterusnya yang terakhir untuk tiang yang saya dapat pasang hari ini. Banyak lagi saya mau pasang, tapi untuk hari ini 6 saja saya sempat pasang. Panat sudah, inilah kalau sudah tua ini tidak kuat, sudah cepat panat. Ini yang terakhir, tidak ada sambung-sambung dan dia ada besar sedikit tiang dia. Dan nih saya sumbat dengan batu supaya dia lebih tahan lagi. Dan saya mau cerita sedikit lah mengenai dengan pemasangan tiang ya. Kenapa saya memilih ataupun memasang tiang itu dengan menggunakan kayu yang lebih tahan daripada kayu yang biasa. Dan apa yang saya katakan tadi, lebih baik dia simin, lebih baik dia besi kalau mampu. Tapi tidak mampu, tidak apa, carilah, usahakanlah supaya dapat memasang yang terbaik untuk kalulut kita. Sebab begini, kalau kalulut itu memberi pulangan kepada kita yang terbaik untuk kita, apa salahnya kita bagi juga dia yang terbaik, tempat dia tinggal, tempat dia bersarang, tempat dia membiak, dan tempat dia mengusahakan untuk memperbanyakkan itu madu, di mana madu itu walaupun milik mereka tetapi kita ambil. Dan sepatutnya ucapan terima kasih kita kepada kalulut itu, berikanlah tempat yang bagus, jangan tiang yang cepat reput dan terus rabah dan mereka terganggu lagi mereka. Dan karena hujan lagi, kalau kita tidak pergi tengok setiap hari, selalunya ada juga logs yang jatuh karena itulah. Sebab dia karena dia punya tiang tidak kuat, dan yang dia punya ini lantai juga tidak kuat. Jadi ada beberapa juga yang rabah dan karena hujan. Nasib juga itu kalau tidak mau tidak meninggalkan itu log, setia dia dengan log. Dan itulah yang mendorong saya supaya kasih dia tiang yang bagus, kasih dia lantai yang bagus, dan juga dia punya tempat buat madu pun buatlah yang terbaik. Dan tutup dia bagus-bagus dengan jing, apapun yang kita buat itu biarlah semua yang terbaik lah, karena kalulut memberi kita yang memang manusia. Kalau manusia dia tidak akan bagi itu madu, siapa yang sanggup bagi madu kan. Tapi itu kalulut sanang-sanang dia bagi madu, rela saja bagi madu yang dia sudah kumpul. Oke, terima kasih kawan-kawan. Panjang sudah cerita saya mengenai dengan pemasangan ini tiang.
Tapi apapun apa yang saya usahakan di sini yang kok saya akan kongsikan atau yang saya selalu kongsikan kepada kita, jujur dari saya, apa yang saya tahu itu saya akan kongsikan supaya kawan-kawan yang menengok, yang memerlukan bantuan, contoh yang belum tahu dan ada pengetahuan sedikit melalui daripada perkongsian yang saya buat. Nah, itu yang saya tujuan saya untuk banyak cerita ini supaya lebih kita memahami ya. Oke kawan-kawan, ini saja yang saya dapat kongsikan pada kali ini di dalam video ini, dan harapan saya agar video ini bermanfaat ya. Dan kepada kawan-kawan yang belum lagi subscribe channel Semenju Family, sudi-sudi lah kiranya ya, agar channel ini terus maju ya. Dan jangan lupa like, komen juga, dan tombol lonceng itu senantiasa dinyalakan supaya Anda senantiasa mendapat pemberitahuan tentang video-video baru yang saya senantiasa upload di channel saya. Oke kawan-kawan, jumpa lagi di video saya yang akan datang. Terima kasih. Bye.